Selamat datang di channel Gumilang Sura, di mana sejarah kembali bernyawa. Siapakah sebenarnya yang membangun Candi Borobudur? Di tengah hamparan hijau dataran Kedu, berdiri sebuah bangunan megah yang tak hanya menjadi simbol kejayaan masa lalu, tapi juga menyimpan begitu banyak misteri yang belum terpecahkan hingga kini. Candi Borobudur, bangunan yang konon tersusun dari 2 juta lebih batu andesis, disusun tanpa semen dan mampu bertahan lebih dari 1000 tahun. Sebuah karya agung yang seakan ingin berbisik dari masa silam bahwa pernah ada sebuah peradaban besar di tanah ini. Namun pertanyaannya, siapakah yang membangun candi sebesar dan serumit ini, dan bagaimana mereka bisa melakukannya tanpa teknologi modern? Untuk menjawab itu, kita harus menelusuri kembali waktu jauh ke abad ke-8 Masehi, masa di mana tanah Jawa berada di bawah kekuasaan kerajaan besar yang kini dikenal dengan sebutan Mataram kuno. Di sanalah sebuah dinasti bernama Shailendra bangkit sebagai penguasa yang sangat berpengaruh. Dinasti ini bercorak Buddha, Mahayana, dan dikenal sebagai pelindung seni, sastra, dan spiritualitas. Nama-nama seperti Raika Penangkaran dan Samaratungga sering muncul dalam prasasti-prasasti kuno yang diyakini menjadi tokoh penting dalam pembangunan Borobudur. Meski demikian, tidak ada satupun prasasti yang secara eksplisit menuliskan "Aku membangun Candi Borobudur". Tidak ada tanda tangan sang raja, tidak ada pahatan nama arsitek atau pekerja. Yang tersisa hanyalah ukiran-ukiran yang menggambarkan kehidupan, karma, ajaran Buddha, dan perjalanan spiritual manusia menuju pencerahan. Seolah-olah membuat candi ini ingin menghapus egonya dari sejarah. Mereka membiarkan karya mereka berbicara sendiri, bukan nama mereka. Namun alasan dibalik pembangunan Borobudur bukan sekedar menunjukkan kejayaan politik atau kekuasaan spiritual. Candi ini, jika dilihat secara filosofis, dibangun sebagai sebuah mandala raksasa, peta batiniah yang memandu umat Buddha dalam perjalanan menuju nirwana. Setiap tingkat melambangkan tahapan kehidupan dan kesadaran, dari bagian dasar yang menggambarkan dunia nafsu dan penderitaan. Kita menaiki tangga-tangga ke dunia bentuk hingga akhirnya mencapai dunia tanpa bentuk di bagian puncak yang sunyi. Tempat stupa besar berdiri dengan hening melambangkan kesempurnaan. Tak hanya makna spiritual yang luar biasa, proses pembangunan Borobudur juga memunculkan kekaguman. Bayangkan saja, jutaan batu diangkut dari sungai terdekat dan disusun dengan sistem kunci, saling mengunci satu sama lain tanpa semen. Mereka membangun dengan presisi, menciptakan saluran air rahasia agar candi tidak banjir ketika hujan, dan meletakkan batu sedemikian rupa agar beratnya stabil. Bahkan, hingga zaman sekarang teknologi semacam itu sulit dipercaya berasal dari abad ke-8, tapi itulah yang membuat Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Anehnya, setelah semua kerja keras itu, Borobudur justru sempat hilang dari peradaban sekitar abad ke-14. Saat ajaran Islam mulai berkembang di Nusantara, Borobudur perlahan ditinggalkan. Letaknya yang berada di tengah hutan dan aktivitas vulkanik dari Gunung Merapi menyebabkan candi ini tertutup abu dan tanah. Ia tidur panjang dalam diam, dilupakan oleh dunia, hingga akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh Thomas Stamford, gubernur Inggris di Jawa. Saat itu ia mendapat kabar dari penduduk lokal tentang sebuah gunung batu besar di tengah hutan. Rasa penasarannya membawanya membuka lembaran sejarah yang tertimbun selama ratusan tahun. Setelah ditemukan, Borobudur mengalami berbagai upaya restorasi, mulai dari masa kolonial Belanda hingga era modern. UNESCO bahkan turun tangan untuk menyelamatkan struktur candi ini dari kerusakan permanen. Tapi di balik semua itu, satu pertanyaan tetap menggantung. Siapa arsitek sejatinya? Siapa yang merancang keseluruhan candi dengan begitu detail dan dalamnya pemahaman spiritual? Apakah seorang raja, seorang resi, atau mungkin kelompok rahasia yang tidak pernah ingin dikenal? Masyarakat sekitar pun memiliki versinya sendiri. Ada yang percaya bahwa Borobudur dibangun oleh makhluk-makhluk gaib dalam satu malam. Ada pula yang mengaitkan Borobudur dengan Atlantis atau peradaban yang jauh lebih tua dari yang kita ketahui. Mitos dan realita berpadu dalam kabut waktu, menyelimuti asal-usul Borobudur dengan lapisan-lapisan pertanyaan. Yang menarik, ada bagian candi yang masih ditutup hingga kini. Bagian dasar yang dikenal sebagai relief Karma Wibangga. Relief ini menggambarkan perbuatan manusia dan akibatnya, tentang karma dan hukum sebab akibat. Namun, mengapa bagian ini ditutup dengan batu tambahan tak lama setelah selesai? Apakah terlalu vulgar atau terlalu kontroversial? Atau ada pesan yang dianggap terlalu berbahaya untuk ditampilkan ke publik? Hingga kini, hanya foto-foto dokumentasi yang bisa kita lihat, aslinya tersembunyi, seolah ada rahasia yang belum siap untuk diungkap.
Borobudur bukan sekedar candi, ia adalah mahakarya spiritual ensiklopedia ajaran Buddha dan bukti nyata betapa majunya arsitektur Nusantara di masa lalu. Dalam keheningannya, ia mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan nilai sebuah perjalanan batin. Siapapun pembuatnya, baik seorang raja agung atau rakyat jelata yang bergotong royong tanpa pamrih, mereka telah meninggalkan sesuatu yang abadi. Hari ini Borobudur adalah simbol nasional. Ia tak lagi tersembunyi, tapi misteri tentang siapa yang membangunnya, bagaimana proses terjadi, dan alasan-alasan spiritual yang mendalam di balik desainnya masih menjadi teka-teki yang terbuka. Sejarah kadang tak memberi semua jawaban, tapi justru karena itulah kita terus mencari. Menurut kamu, siapakah yang sebenarnya membangun Candi Borobudur? Apakah benar itu karya dinasti Syailendra, atau justru ada pengaruh dari peradaban yang lebih tua yang belum sempat tercatat dalam sejarah resmi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kisah sejarah lainnya yang tak kalah menarik. Sampai ketemu di kisah-kisah sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa dan salam sejarah.